sepak bola itu intinya bisnis. Kan kalau bayaran dia di sini 720 juta per bulan, di sananya dia berapa? Di Eropanya. Kalau di Eropanya 300 juta per bulan, ya better 720 per bulan di sini ya. Nah itu ya pinter. Sekarang dia main di Persib Bandung di mana notabene supporternya banyak. Juga gila. Gila. Di saat kamu main bagus, dia akan gila mensupport. Di saat kamu main jelek, dia akan gila menghujat. Udah gitu aja. Carrasco ya. Carrasco ya. Dia nggak kenceng sebenarnya, tapi bolanya yang jelek. Oke. Berarti bola di Liga Indonesia jelek ya? Enggak, maksudku Nah, ini kan ada sebagai pecinta Persib, terus udah pernah main sama Persib. Ini ada yang lagi hot nih di Persib. Siapa itu pemain baru yang baru masuk tuh? Tom Haye. Tom Haye. Apa saran dari seorang kiper yang pernah di Persib untuk Tom Haye yang masuk Persib nih? Yang biasanya main di Eropa tiba-tiba main di Liga Indonesia. Yang gajinya banyak ditunggak gitu. Saya nggak mau komentar sih sebenarnya. Sepak bola itu intinya bisnis. Oke. Pemain semakin banyak, klub semakin banyak ngedatengin pemain terkenal, bisnis dia akan lancar. Akan jalan gitu. Intinya itu aja. Saya nggak mau ngomentari masalah dia main di Eropa sekarang main di Indo, saya nggak. Enggak, oke. Berarti yang penting selagi bayaran oke aja. Bukan tentang bayaran, sekarang balik lagi ke pemain apa yang diincar. Oke, apa tujuan dari si pemain ya. Kan kalau bayaran dia di sini 720 juta per bulan, di sananya dia berapa? Di Eropanya. Kalau di Eropanya 300 juta per bulan, ya better 720 per bulan di sini ya. Nah itu pinter. Berarti kan ada tawaran menarik kan untuk pasti kan ada apa yang diuntungkan buat dia. Ada yang diuntungkan buat dia, ada yang dia tumbalkan. Ya. Oke, saya tumbalkan main di luar. Saya main di Indonesia. Tapi Wani Piro. Penonton gitu di Indonesia banyak fans saya. Misalkan seperti itu. Jadi bintang iklan nanti. Bintang iklan, saya bisa di-endorse orang di sini. Di Indonesia kan begitu. Cuman saya tidak mau mengomentari masalah pemain naturalisasi sekarang banyak main di klub Indonesia ya. Itu haknya mereka. Ya. Nah, kan sebagai yang pernah main di Liga Indonesia ini, apa nih wejangan dari seorang Saleh Ginandjar kepada Tom Haye yang akan main di Liga 1 nih, di Liga Indonesia ini? Sebelum mulai nih. Ya jangan kaget lah, jangan kaget di Liga Indonesia. Dalam hal jangan kaget apa aja? Dalam hal sepak bolanya kan. Sepak bolanya. Jangan kaget ya, harus siap-siap karena permainan di sana sama di Eropa sama di Indonesia beda. Oke. Dari 1 sampai 10 nih, misalnya nih Bang. Yang buat paling kaget dia nanti yang diprediksi sama Abang apa? Yang bisa buat kaget si Tom Haye. Tom Haye nih. Positifnya, negatifnya? Dua-duanya boleh, terserah. Apa yang bisa buat kaget nih seorang deh. Tom Haye? Positifnya mungkin dalam bentuk supporter ya. Dia akan euforianya bakal gila. Dia akan merasakan, main di Indonesia ternyata seperti ini. Dia kan masuk di timnas, dia seperti merasakan sendiri dijadikan raja ya, maksudnya dibangga-banggakan kan gitu kan. Mungkin di klubnya dia main tidak terlalu seperti itu. Sekarang dia main di Persib Bandung di mana notabene supporternya banyak. Juga gila. Gila. Di saat kamu main bagus, dia akan gila mensupport. Di saat kamu main jelek, dia akan gila menghujat. Udah gitu aja. Tadi udah positifnya. Yang itu negatifnya yang hujat. Kalau dihujat, kalau kalah. Kalau dari segi permainan, kalau di Eropa itu kan passing apa segala macam gitu kan. Kalau di sini kan passing brak kan gitu. Ya. Nah, ya kan beda di situ. Dia akan kaget di saat main di Liga Indonesia tuh ya. Yang pemain Eropa juga bilang kan di Indonesia, di Asia lah contohnya, permainan yang cepat dia tunjukkan, itu bukan masalah teknik passing atau apa. Mereka tidak mengutamakan itu. Makanya nanti dia mungkin akan kaget dan dia harus cepat adaptasi lah. Ke Tom Haye ya harus cepat adaptasi. Walaupun dia main di timnas Indonesia, tapi kan notabene pemain timnas Indonesia kan bukan notabene pemain lokal.
Oke. Jadi masih masuk secara permainan dia gitu. Tapi yang saya lihat sih di Liga Indonesia juga kan sekarang asingnya 8 ya yang mainnya. Ya mungkin permainan agak sedikit beda sih. Ya. Menarik nih buat ditunggu nih nanti Karena ya. bahkan ada kan kalau klub di Indonesia bahkan ada yang bilang filosofi sepak bolanya rap-rap gitu kan. Kalau kayak orang Medan Orang gitu. Medan gitu Rap-rap kan, gitu ya. rap-rap gitu. Bola boleh lewat asal jangan Orangnya. orangnya katanya kan. Nah, ini harus diantisipasi sama Tom Haye ini. Ya itu tadi yang saya bilang, jangan kaget dalam hal Akan permainan. banyak kejutan ya. Banyak kejutan untuk Tom Haye. Ditunggu ya. Ditunggu Tom Ditunggu Haye. Tom Haye. Wah, jangan nih dari legenda Persib nih. Ngomong-ngomong soal kiper, selama ini siapa sih striker yang tendangannya paling mematikan nih Mas Har? Dulu ya saya berkarir masih muda ya. Yang pernah satu klub ya saya bilang Johnny Van Beekering kencang. Terus saya udah main beberapa kali ya kayak David da Silva. Tuh kenceng ya. Terus John Takpor itu termasuk yang punya tendangan kenceng lah ya. Dan mungkin yang kemarin dibahas di podcast ya, saya lihat ya, Carrasco ya. Carrasco ya. Dia nggak kenceng sebenarnya, tapi bolanya yang jelek. Oke. Berarti bola di Liga Indonesia jelek ya. Enggak maksudku enggak yang benar-benar kenceng kayak yang dia setiap nendang kenceng gitu. Kenceng. Oh, oke. Gitu. Carrasco saya akui dia punya tendangan, dia tiap ngambil tendangan bebas dia bagus. Tapi bukan yang mempunyai shoot power yang kenceng. Kenceng banget Yang gitu. seperti yang saya tadi bilang. Pemain-pemainnya ya. Jadi aku pasang di situ, dan pas syuting ya bolanya goyang dong, kiper Persib Bandung nggak lihat bola, dia ke sini dulu, habis itu bola belok ke sana. Padahal kipernya Sahar Ginanjar loh. Salah satu kiper Kiper terbaik gitu. di Persib Bandung saat Ya itu. tapi ketemu strike yang terbaik. Ya. boleh. Saya suka. Iya. Di saat itu pas Carrasco tendangan bebas itu yang pas saya di Persib, bola itu merek Umro. Ya, Umro. Si bahannya itu dia dominan plastik. Oke. Busanya itu tidak terlalu banyak, foamnya itu. Memang bola itu gampang benjol. Oh iya, gue ingat itu dulu bola-bola di liga itu. Bola sering Umro benjol. dan Umro itu cuma setahun aja dipakai sama itu. Ya, sama liga kan. Liga itu. 1 tahun karena banyak komplain dari perubahannya dari Nike pindah ke Umro. Udah. Cuman 1 tahun karena banyak yang komplain bola gampang benjol, gampang rusak. Ya, jangan-jangan di situ juga waktu Ronald Pagunes nendang bola sampai pecah itu. Dan Kayaknya Umro itu sponsor tim Pelita dulu. Malah sponsor tim Pelita Iya. ya. Udah hafal jadi. Dulu ya 2011. 2011. Setelah pindah dari Nike itu Umro kan. Itu memang bolanya kurang bagus. Ya. Nah, sebagai kiper nih, striker paling ditakuti siapa? Ya, kalau tadi kan tendangan paling powerful tuh. Kalau kiper yang striker yang agak sulit diprediksi lah. Cara-caranya untuk mencetak gol ada nggak yang masuk listnya Bang Saleh Ginanjar? Yang udah ditandai nih. Nah, Aduh, tandain iya nih. ini striker yang kayak gini nih, ini striker yang gini nih. Ada nggak masuk list pemain Indonesia? Dulu ya banyak ya sebenarnya. Banyak aja sih. Banyak ya? Banyak striker dulu tuh bagus-bagus. Kalau sekarang emang nggak banyak Bang? Ya banyak. Cuman kan sekarang saya nggak main. Jadi saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak ngerasain. Tapi pede aja bisa diantisipasi gitu ya, Mas Har ya. Kiper itu tidak bisa mengantisipasi kalau strikernya tidak dijaga sama back, sama pemain lain. Kalau dia bebas ya dia juga bebas untuk melakukan eksekusi ke dalam gawang kan. Iya. Ya. Bener kan? Kita pun main di Tarkam begitu. Mau pemain dia lokal yang nggak punya nama, yang nggak dijaga, bisa aja gol ke kita. Oke. Kan gitu. Jadi intinya striker memang punya kualitas. Tetapi secara permainan kalau striker itu dijaga ketat sama back gitu, sama
pemain bertahan lainnya, dia juga akan mengalami kesulitan untuk mencetak gol. Oke. Tapi dari list striker Indonesia yang top lah di zamannya Bang. Secara finishing, Secara finishing siapa? David da Silva, David, oke. David dulu, terus Safi Sali, Safi Safi Sali, Sali, oke. wow. Pemain Macan Harimau. Safi Sali. Macan Harimau Malaysia. terus Jumafo, Herman Jumafo termasuk ya. Anjay ya. si Anjay Si itu. Anjay itu. Terus Silviano, Silviano, Silvia. oke. itu bagus semua. Dulu strikernya Madura yang main di Liga Inggris, Odemwingie. Odemwingie. Oke. Sebenarnya pemain asing dulu itu bagus-bagus yang masuk ke Indonesia. Kan masuknya marque player ya. Iya. Bagus-bagus. Ya, itu yang perlu diwaspadai tadi ya. Tuh. Kalau pemain timnas yang jago dulu, siapa? Yang Dulu. finishingnya, yang zamannya abang lah. Mas BP. Oke. Kalau itu sepakat sih bang. Era dulu ya. Kalau BP masih nggak sepakat. memungkiri kok kalau dia setiap dapat crossing, penempatan bola dia, finishingnya nggak kenceng-kenceng tapi gol. Gol ya. Gimana caranya matiin langkah kiper? Striker tuh gitu aja. Ya. Dia Efektif malah sendiri ngakuin saya bukan striker bagus. Memang bukan striker bagus, Ya. tapi striker yang ngegolin terus. Dan pelatih Tinggal tuh biasanya mencoploskan butuhkan yang bola. begitu Iya. ya. Ya sekarang striker bagus kalau nggak ngegolin Buat jatuh-jatuhnya kalau di kontrak tim pasti diputus. Ya, karena hitungannya gol ya. Iya. Yang penting gol banyak aja ya. Iya, Lu cetak berapa gitu ya. kayak Inzaghi di dulu Juventus Iya. di Itali Itali ya. nggak perlu main bagus. Gimana caranya kamu ke depan ngegolin? Golin. Tinggal Jadi. Dan masukin ke itu gawang. bakal jadi ditakuti oleh kiper. Iya. Kenapa setiap pemain ini masuk, setiap pemain ini main, dia aja yang ngegolin? Kan gitu. Ya, artinya Pemain kan depan. bagaimana kerjasama dalam tim itu ya. Tugasnya striker tinggal golin Ya ke striker kiper. juga harus pintar. Kalau tadi udah para striker nih. Nah, kalau pelatih, siapa yang kira-kira paling berkesan nih buat seorang Sahar Ginanjar? Yang berwibawa. Ya. Kalau berkesan, kalau melatih atau apa sih, melatihnya bagus ya, detail. Pelatih ngelatih bagus, detail dalam hal latihan nggak banyak. Tapi keberuntungannya memang jelek. Ngerti nggak? Misalkan saya ngelatih nih dengan konsep begini secara detail pemain jadi ngerti. Ya. Tapi rezeki dia jelek, tim tuh kadang kalah terus gitu. Padahal Iya. tapi secara permainan oke. Oke, tekniknya dapat gitu Tekniknya ya. ada yang seperti itu. Siapa yang begitu? Ya sebenarnya pelatih Spanyol ya. Yang waktu saya di Persija detail sekali itu. Asistennya Luis Milla. Asistennya Luis Milla. Yang beres di timnas tahun 2018. Kan dia 2019-nya ngelatih Persija kan. Kalau pelatih lokal yang paham dimengerti, Jackson sama Jackson Tego Coach ya. RD. Rama Darmawan. Ya. Dan Coach RD itu nggak pernah marah. Saya sama Coach RD kan di Pelita. Ngemong juga ya, Iya, kelihatannya. iya. Coach Herdi. Tapi kan dia nggak marah juga kan, biasanya pemain pada takut sama dia. Itu wibawanya. Namanya Jadi itu segan. wibawa. Iya, Segan. nih, nggak mau Segan. nakal nih. Karena kalau orang begitu sekali marah akan ditakuti. Iya benar. Iya. Memang Coach RD itu baik banget. nggak pernah marah. Iya nggak pernah marah, cuman pemain-pemain Segan sama pemain dia. Bengal mana yang nggak takut sama RD? Iya. Jadi nggak mau berulah gitu Iya, kan. nggak mau berulah sama dia. Tapi kalau pelatih yang gimana ya ngejelasinnya? Kalau dia marah, dia tidak akan di depan orang itu. Dia tidak akan di forum banyak. Ya kan kalau latihan kan suka, ayo kumpul. Terus dia marah, mau ngungkapin marah nih karena pertandingan kemarin. Kalah misal jelek ya. Enggak langsung di situ. Dia akan panggil misalkan orang itu. Coach Teko. Dia langsung ini ya dipanggil berdua. Dia ngebahas
pertandingan kemarin saya nggak suka bla bla bla. Terus misalkan ada satu pemain yang memang ngelakuin fatal sehingga terjadinya gol. Itu pemain itu dipanggil sama dia nanti. Nanti ya setelah. Ya, Oke. begitu. Oke. Kalau pelatih yang rock and roll. Rock and roll. Iya, yang kita tahu lah. Kalau dulu kan kita bisa lihat Benny Dolo kan, yang sangat rock Yang and roll, frontal ya. frontal gimana Tapi gitu. banyak pemain yang jadi sama dia. banyak yang Contohnya jadi gitu. Bang Firman ya contohnya. Iya. seperti itu. Angkatan ya. Ada nggak pengalaman dengan pelatih-pelatih begitu? Sebenarnya itu pelatih begitu tuh pemain-pemain dulu. Mantan pemain dulu. Oke. Karena dulu kan didikannya keras. Mereka paham ya bagaimana Paham. untuk menyampaikan itu. Cuman pemain sekarang kalau digituin manja. Oke, ya. Dimarahin lah keluar kebun binatang tuh langsung ngambek, langsung apa ya murung gitu, langsung kesel sama pelatih. Langsung tantrum dia. Nggak cuma pemain bolanya Mas Padahal Randy di ya. situ kan pelatih bisa ngelihat mental pemain ini kuat nggak kalau saya gituin gitu kan, ada yang gitu. Oke. Justru di olahraga mentalnya harus dibentuk ya. Tapi siapa ya zaman saya ya Kan dulu kalau ingatnya bendol kan. Kalau bendol. Iya, Ya frontal ya. saya sih nggak pernah ya dilatih bendol. Makanya saya nggak bisa tuh bilang siapa yang frontal, apa yang rock and roll gitu yang pernah ngelatih saya nggak tahu. kita nontonnya lihat Benny Dolo dulu kan. Malah pelatih kiper saya tuh dulu Coach Arjuna itu menurut saya udah paling rock and roll. Ngelatih saya sampai kebun binatangnya keluar. Ya itu, Tapi ya melatih mental juara. siapa yang dilatih sama dia jadi kiper. gitu ya. Kita ambil positifnya di situ.